Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hendy. Selamat datang di channelku. Di video kali ini aku bakal sedikit ngebahas soal kehidupan perkuliahanku selama kuliah di DKV UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, video ini aku buat gak lama setelah pengumuman SNBP tahun 2024. Jadi aku ucapin dulu selamat buat teman-teman yang lolos SNBP tahun 2024, terutama buat teman-teman yang masuk ke DKV UPI. Dan buat teman-teman yang belum lolos, jangan kecil hati karena aku sendiri juga lulusan jalur SBMPTN atau sekarang mungkin SNBT ya, pokoknya sama-sama UTBK. Dan semangat buat teman-teman yang mungkin lagi ngincar DKV ya. Semoga video ini bisa menjadi gambaran gitu buat teman-teman yang pengen masuk DKV itu kira-kira DKV itu seperti apa gitu. Oke, lanjut. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk masuk jalur ke perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama ada SNBP atau SNMPTN, ada SNBT atau SBMPTN yang pokoknya berbau UTBK, sama jalur mandiri. Dan tiga-tiganya itu juga kalau untuk jurusan seni rupa dan desain tetap membutuhkan portofolio yang berupa gambar narasi, gambar still life, dan juga gambar bebas. Nah, seperti yang aku bilang, aku dulu jalur SBMPTN, dan fun fact sedikit, dulu aku merupakan anak SMK ya, jadi tapi jurusan DKV juga. Jadi untuk masuk perguruan tinggi itu agak sulit ya teman-teman. Jadi karena di SMK aku tuh nggak ada semacam kayak mata pelajaran soshum atau saintek kayak geografi, sejarah segala macam. Dan dulu SBMPTN itu perlu yang namanya semacam penjurusan kayak soshum dan saintek gitu. Sekarang kalau nggak salah udah nggak ada, koreksi aja kalau salah. Karena DKV itu soshum untuk DKV UPI, jadi aku belajar soshum gitu. Tapi untuk di sisi portofolionya, karena aku dulu pernah DKV jadi sedikit aman, jadi cukup terbiasa dengan dunia pergambar-gambaran gini gitu. Lanjut, dulu aku sempat mendaftar ke ITB waktu SNMPTN dan gak keterima. Lalu aku mengulang lagi di SBMPTN, yaitu mendaftar di ITB dan UPI, dan aku jatuh di pilihan kedua. Perasaanku dulu rada campur aduk ya, karena nggak keterima di pilihan pertama tapi tetap lolos masuk PTN gitu ya, yang mana teman-temanku mungkin ada yang belum lolos, jadi cukup membanggakan untuk tetap lolos walaupun di pilihan kedua. Dan ternyata setelah dijalanin, UPI itu nggak kalah bagus loh gitu. Mungkin memang pada awalnya gitu ya, siswa-siswa tuh pikirannya masih terpaku pada 3 kampus besar gitu. Dan setelah dijalanin juga, menurutku DKV UPI ini juga membuatku cukup nyaman gitu ya, dari segi lingkungannya yang bagus gitu kan. BTW aku nih anak rantau gitu ya, kayak luas, rindang, juga dingin, dan banyak makanan gitu kalau kalian ngekosnya di Gerlong. Oh iya, aku juga angkatan 2021. Jadi aku sempat ngerasain kuliah online selama 1 tahun, dan mulai benar-benar ngerasain kuliahnya itu pas semester 3 gitu ya. Dan sekarang posisi gue semester 6, dan ada ya hal yang lucu sedikit, mungkin cerita sedikit. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sadar ya, kalau kita lulus atau kita mau lulus gitu ya, sekolah atau kampus kita tuh jadi makin bagus gitu. Nah, sekarang ini kejadian di aku gitu. Ada pembaruan gedung ya untuk fakultas FSD, untuk DKV dan semacamnya, dan itu kayaknya mulai berlaku di semester depan gitu ya. Jadi aku antara ngerasain tipis-tipis atau nggak ngerasain sama sekali gitu. Tapi oke, kembali ke topik. Apa saja sih yang udah aku alamin selama kuliah di DKV UPI gitu ya, kayak kegiatan perkuliahannya, pertemanannya, atau mungkin sisi lainnya gitu ya. Cuman aku mungkin sekarang bakal cerita di bagian sisi awal-awal perkuliahannya aja gitu ya. Nah, jadi sekitar beberapa hari setelah aku keterima SBMPTN, aku mulai masuk ke grup-grup yang dimana ada teman-teman yang lain yang udah lolos di DKV UPI, dan di situ ada jarak sekitar 1 bulan sebelum masa orientasi UPI atau biasa dikenal Mokaku UPI. Nah, di situ tuh masih zaman-zamannya seneng-senengnya keterima kuliah gitu, dan aku bener-bener kayak full time ngeluarin waktuku untuk oramain di grup itu, kayak mencari teman sebanyak-banyaknya, karena menurutku itu teman di awal-awal kuliah itu sangat-sangat penting, karena itu bisa menentukan kehidupan perkuliahan kalian ke depannya gimana gitu. Terus kalian juga mungkin kalau udah berkenalan,
kalian yang dulunya mungkin paling pinter di sekolah kayak sering ranking 1, paling jago gambar, terus kalian ketemu nih sama teman-teman baru kalian. Nah, mungkin kalian tiba-tiba merasa paling bodoh gitu, kayak wah, tiba-tiba kok ada yang jago banget gambarnya gitu ya, kok ada yang tiba-tiba udah jago desainnya gitu. Nah, karena itu juga mungkin efek dari kalian sekarang kan bersaingnya satu Indonesia gitu ya. Dulu mungkin teman-teman bersaingnya mungkin sama teman-teman yang dari satu kecamatan atau satu kelurahan, sekarang lebih luas lagi gitu lingkupnya. Dan itu misalkan terjadi kepada teman-teman, nggak perlu merasa ngedown ya, karena itu sebenarnya hal yang sangat-sangat wajar gitu ya, melihat banyak sekali kelebihan dari teman-teman kalian. Nah, karena ada juga mungkin seperti ini. Jadi misalkan ada teman kalian yang jago banget gambarnya, tapi mungkin yang lainnya biasa aja. Tapi yang lainnya jago banget, tapi ada yang mungkin gambarnya biasa aja gitu. Walaupun ada juga sih yang memang dia semuanya jago gitu ya. Ya cuman itu kesampingan lah. Tapi itu juga jangan dijadiin alasan buat teman-teman buat nggak mau ningkatin skill teman-teman lagi gitu. Itu dijadiin patokan biar teman-teman nggak ngedown aja gitu. Terus kita masuk ke perkuliahan DKV nih. Nah, awal-awal tuh kita bakal kental banget sama yang namanya gambar tradisional gitu ya. Untuk permulaan kita bakal bahas dari gambar dasar dulu. Gambar dasar itu terdiri dari 3 kalau di DKV UPI. Pertama ada gambar bentuk, ada gambar anatomi, dan ada gambar konstruksi. Simpelnya untuk gambar konstruksi itu kita bakal gambar-gambar yang berbau konstruksi nih, kayak semisal gambar gedung, gambar yang pakai perspektif. Kalau untuk gambar bentuk, kita tuh biasanya gambar-gambar yang berdasarkan dari bentuk gitu. Misalkan bola jadi buah, atau misalkan silinder jadi gelas, dan kayak misalkan gambar buah-buahan gitu, kayak apel, jeruk, nanas gitu kan, kayak gitu. Dan untuk gambar anatomi, kita tuh bakal yang gambar ya anatomi gitu sesuai namanya. Dimulai dari gambar tengkoraknya dulu nih, terus lanjut ke otot. Nah, kita ntar mulai ngapal-ngapalin nama otot, terus mulai lanjut ke badan-badan manusia kayak tangan, kayak kepala, kayak badan, kaki segala macam, terus pose-pose manusia, dan juga mungkin nanti lanjut ke sampai ke yang hewan-hewan gitu, gambar-gambar hewan. Selanjutnya ada juga matkul-matkul kayak nirmana gitu. Mungkin teman-teman udah mulai ada yang familiar gitu dengan nirmana gitu ya. Itu salah satu yang matkul aku juga kesusahan gitu ya. Karena memang membuat konsep nirmana itu sulit teman-teman. Tapi dipikir-pikir lagi mungkin bagus untuk menciptakan sense dari komposisi atau layouting kita gitu ya. Di luar matkul-matkul prodi juga ada matkul-matkul kayak yang matkul umum gitu teman-teman. Jadi kayak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, pendidikan agama Islam gitu. Nah, lanjut untuk kuliah di kafe, kita juga pasti nggak bisa lepas dari yang namanya peralatan-peralatan menggambar gitu, apalagi untuk di awal-awal gitu ya. Nah, untuk peralatan ya teman-teman, kalian pasti mungkin bakal masih overexcited gitu karena mungkin masih keterima atau gimana. Dan kalian mungkin bisa jadi FOMO gitu ngeliat teman-teman kalian beli barang ini, barang itu gitu ya kan. Nah, percayalah teman-teman, jangan sampai kalian ikut-ikutan FOMO full ke teman-teman kalian yang beli ini itu gitu, karena belum tentu semuanya kepake gitu. Karena contohnya gini, misalkan ada yang teman kalian yang beli, ada yang beli cutting board, ada yang beli apa lagi, misalkan ada yang beli penggaris semua jenis, ada yang beli Copic, ada yang bilang laptopnya harus bagus, harus MacBook gitu kan. Nah, itu enggak teman-teman. Nah, terus apa dong yang wajib kalau gitu? Nah, yang wajib itu menurutku ya, sepengalamanku itu yang pertama ada beli macam-macam pensil yang bervariasi gitu. Kayak misalkan 2H, 2B, 4B, 6B gitu ya. Dan juga kalau pensil saranku itu lompat 2 kali gitu kayak tadi. Kan dari 2B ke 4B, 4B ke 6B, karena menurutku kalau lompatnya satu tuh kurang terasa gitu. Jadi sayang, mendingan lompat 2 sekaligus. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau pensil itu ada variasinya gitu ya. Nah, pensil itu sebenarnya ada variasinya gitu, dari kayak 2B ke 4B. Nah, 4B itu bakal lebih gelap, 6B bakal lebih gelap lagi gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa googling untuk informasi lebih lanjut gitu ya. Terus ada perlu pensil warna juga untuk mewarnai tugas-tugas yang mewarnai. Ada butuh kertas juga pastinya dong. Biasanya tuh kertas sketchbook A3 untuk tugas-tugasnya. Dan penghapus, dan untuk penghapus sendiri aku nyaraninnya penghapus yang kayak gini nih, Tombow, karena biasanya tuh bisa menghapus lebih presisi dan bisa memberi highlight gitu lah kalau di rumah. Tapi balik itu opsi aja, bisa pakai penghapus normal pada umumnya.
Sisanya kalau ada tugas-tugas mewarnai yang gak pakai pensil warna terutama ya, berarti kalian siapinnya kayak mungkin cat air, kertas cat air juga, terus palet, gitu kan. Tapi biasanya kalau di DKVUP umumnya tuh kita disediain kayak semacam cat air gitu dari fakultas gitu ya. Nah, maka dari itu, karena sempat aku bilang tadi, jangan FOMO atau buru-buru beli barang terlebih dulu karena mungkin kita udah disediain dari kampus, atau mungkin ternyata nggak disuruh beli sama dosennya, nggak kepake gitu kan, sayang gitu ya. Jadi teman-teman belinya saat disuruh aja atau saat ada perlunya aja gitu. Kecuali kalian buat latihan sendiri itu mah urusan lain ya gitu. Jadi misalkan disuruh nih bikin nirmana titik gitu ya, lingkaran, nah teman-teman baru boleh atau direkomendasikan gitu belinya pas disuruh aja gitu. Nah jadi misalkan teman-teman ada tugas nirmana titik nih, jadi teman-teman belinya tuh baru pas disuruh gitu, bagusnya mah. Jadi nggak mubazir lah, jadi uangnya bisa teman-teman simpan gitu. Nah kita lanjut nih ke yang lebih besar lagi, karena di luar perkuliahan, di luar penugasan segala macam, kita juga ada yang namanya ospek gitu ya. Nah tapi bukan ospek yang di awal-awal, karena ospek di awal-awal itu cuma 3 hari. Nah kalau di UPI itu hari pertama itu bakal ada ospek tingkat univ, yang kedua itu tingkat fakultas, dan hari ketiganya itu balik lagi ke tingkat universitas. Nah setelah itu baru ada yang namanya ospek jurusan. Nah ospek jurusan itu ada semacam kegiatan pengenalan gitu, kayak matrikulasi, kayak jurusan ini kita ngapain sih, di program studi ini kita ngapain gitu kan. Dan biasanya juga di awal-awal tuh selama 1 bulan di tiap weekendnya kita bakal ada pematerian dari teman-teman dari himpunan, dari UKM dan pengurus-pengurus lainnya gitu ya, mengenai jurusan kita gitu, apa aja sih yang ada di dunia perkuliahan gitu kan. Setelah itu juga ada kegiatan LDKM gitu ya, atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Biasanya ini outputnya itu untuk memilih ketua angkatan, memilih nama angkatan, logo angkatan, dan peresmian segala macamnya lah. Itu biasanya musyawarah, dan di sana juga teman-teman bakal belajar caranya untuk membuat sidang gitu ya, sidang penentuan gitu ya, kayak musyawarah segala macamnya. Itu ada perangkat-perangkatnya. Mungkin teman-teman yang mau belajar lebih awal bisa di googling aja gitu. Terakhir ada juga yang namanya pameran angkatan. Nah pameran angkatan ini kita bakal satu angkatan gitu ya bekerja sama membuat pameran gitu ya. Ada mungkin isinya karya dan isinya isi acara-acara kayak musik segala macam. Nah itu pokoknya apapun yang merepresentasikan angkatan kalian gitu. Dan jelasnya dari semua kegiatan itu kan ada perkuliahan, ada ospek, ada pameran, ada ya kehidupan kalian pribadi gitu ya. Kalau ngekos kalian ngurus kosan kalian gitu, kehidupan kosan kalian itu pastinya cukup capek dan cukup bikin shock di awal-awal. Jadi jangan kaget kalau bakal sering begadang gitu ya. Dan berkemungkinan gitu kayak aku gitu ya, aku waktu awal-awal tuh jadi sering begadang gitu ya. Jadi ya kuat-kuat buat teman-teman, persiapkan diri kalian karena kalian bakal dihantam dengan banyak begadang mungkin ya, tapi semoga aja enggak gitu. Oke, mungkin sekian dulu di video kali ini. Mungkin next aku bakal bahas seputar keorganisasian di dunia perkuliahan. Mungkin bisa bahas cara masuk di kafe, atau ya kalian tulis aja di kolom komentar di bawah aku harus bahas apa gitu di video selanjutnya. Terakhir, like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang mungkin mau masuk di kafe juga. Komentar aja kalau ada yang mau disampaikan, ditanyain, atau mungkin mau dikoreksi gitu ya. Dan subscribe kalau kalian suka video-video kayak gini. Bye-bye.